Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar cara membuat desain glow in the dark ya. Jadi apa itu desain glow in the dark? Intinya desain glow in the dark itu adalah kayak sejenis intinya kita punya background gelap ya kan, kita punya background gelap, kemudian objek utama kita bikin dia glow. Glow itu maksudnya kayak neon gitu ya, jadi dia terlihat shiny gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan glow in the dark. Jadi glownya adalah objek utama, darknya adalah backgroundnya. Sederhananya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya pengertian sendiri silahkan, tidak masalah ya. Jadi di sini saya sudah mencari sebuah contoh gambar di internet ya, secara gratis saya dapatkan seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan model ini sebagai bahan latihan kita. Kemudian nanti kita akan menggunakan color palette, ada satu kode warna di sini. Langsung saja saya akan bikin file baru di Photoshop teman-teman. File kemudian new. Ukurannya 1000 x 1080 ya. Saya pilih square aja teman-teman, resolusi 300, kemudian pilih create. Oke, jadi seperti ini. Nah pertama saya akan memasukkan foto ini ke dalam Photoshop ya. Saya akan seret langsung aja. Kemudian kita bisa atur dulu posisinya, place, tekan, kemudian Ctrl T, teman-teman bisa atur posisi dan scale-nya ya, atau besar objeknya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau udah kita klik dua kali layer background ini. Kemudian teman-teman oke, sekarang klik kanan, pilih blending option. Nah, di sini ada yang namanya color overlay. Teman-teman ganti jadi hitam ya ini. Kalau saya sekarang udah hitam, jadi tinggal oke saja. Nah, udah selesai sampai sini. Berikutnya kita akan menseleksi fotonya. Nah, ini bagian yang cukup penting teman-teman ya. Teman-teman perlu perhatikan. Jadi menseleksi foto ini kita akan hilangkan background putihnya dengan menggunakan yang namanya Quick Selection Tool. Saya di sini tool favorit saya teman-teman. Jadi teman-teman bebas ya mau gunakan teknik apapun bisa. Sebenarnya teman-teman bisa pakai teknik yang color range atau banyak teknik yang teman-teman bisa gunakan untuk menseleksi sebuah foto. Oke, kita akan langsung saja menseleksi seperti ini. Tinggal diklik-klik aja teman-teman. Klik pada objeknya ini. Oke, saya perkecil sedikit seleksinya, jangan terlalu besar teman-teman. Kalau kelebihan teman-teman kurangi menggunakan ALT ya seleksinya. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kurangi bagian rambut ini, nggak usah terlalu banyak, saya ambil teman-teman, dikit aja kita ambil ya. Oke, kemudian bagian apalagi tangan ini belum terseleksi. Kemudian di sini kan seharusnya bolong, teman-teman tahan ALT untuk membolongkan dia. Kalau udah bolong dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa seleksi lebih detail lagi seperti yang saya lakukan ini ya. Oke, kemudian jari, jangan lupa jarinya teman-teman kita seleksi juga. Ini ALT untuk mengurangi ya, ingat. Oke, saya rasa udah cukup ya teman-teman, seperti ini. Bagian sini mungkin boleh ditambahin sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke select. Di sini ada select and mask. Namun sebelum klik ini teman-teman tahan shift di keyboard, kemudian baru diklik. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke settingan refine edge ya. Nah, refine edge ini teman-teman bisa mengatur yang namanya feather, teman-teman bisa tambahin sedikit. Kontras teman-teman tambahin banyak ya. Kalau saya sih sarankan kontrasnya tidak terlalu banyak, setengah lah ya. Seperti ini. Kemudian shift edge teman-teman kurangi sedikit ya. Jangan kebanyakan. Nah, kalau udah teman-teman bisa hapus beberapa bagian, misalnya putih ini menggunakan tool yang namanya refine radius tool ya, teman-teman cukup gosokkan saja seperti ini. Di bagian yang masih ada putihnya seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan kebanyakan ya, hanya bagian pinggirnya saja teman-teman, karena kalau kebanyakan teman-teman bisa menghapus objek utamanya, itu hal yang dikhawatirkan teman-teman. Jadi pinggirnya saja, pinggiran seperti ini ya, di sela-sela jari ini kan bagian-bagian yang cukup detail teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Oke,
Kalau udah teman-teman, outputnya diganti menjadi layer mask, kemudian teman-teman oke. Nah lumayan ya teman-teman, untuk bagian rambut ini kita bisa rapikan dengan cara seperti ini. Saya klik layer masknya ini, pilih brush, teman-teman ganti menggunakan yang soft round. Jadi kita bikin dia, kita akan hapus dia beberapa. Nah, jadi kita halus saja menghapusnya teman-teman. Oke seperti ini. Nah jadi teman-teman cukup lah ya seperti ini. Kemudian mungkin bisa dirapiin sedikit pinggir-pinggirannya. Oke seperti itu teman-teman. Nah berikutnya saya akan menambahkan namanya tangan ini. Kita perlu perhatikan nih, hati-hati ada kayak gini nih, nggak enak dilihat teman-teman. Saya akan membalikan sedikit maskingnya teman-teman. Saya pilih yang hard round, kita balikan dia seleksinya teman-teman. Nah seperti itu. Oke saya rasa cukup. Kemudian kita akan bikin layer baru. Di sini saya akan buat segitiga teman-teman. Untuk membuat segitiga teman-teman bisa menggunakan polygon, tapi di sini side-nya teman-teman ganti jadi 3, jadi 3 sisi seperti ini. Oke. Kemudian warna. Nah di sini warnanya saya menggunakan color palette ini tadi. Saya copy kodenya teman-teman, kita pastikan di sini paste. Oke. Kemudian teman-teman bisa tambah misalnya ketebalannya jadi 13 ya, seperti ini. Nah, posisinya kita bisa atur, misalkan dia di sini ya, ya disitulah. Oke, posisinya bisa kita setting lagi secara keseluruhan biar imbang layoutnya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada putih muncul sedikit ya. Ini tadi kan ada sisa masking di sini ya. Kita bisa hilangkan, klik aja layer masknya, kemudian teman-teman pilih B shortcutnya untuk brush, kemudian delete di sini. Teman-teman pastikan ini switch ya jadi hitam, baru teman-teman gosok seperti ini. Oke, beres teman-teman. Nah, kemudian untuk menambah efek glow teman-teman atau bersinar gitu ya, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Jadi di layer polygon 1 klik kanan, pilih blending option, kemudian di sini ada outer glow ya. Teman-teman setting aja di sini seperti saya ini, opacity-nya 82 atau ya bebas lah, teman-teman bisa geser-geser angka ini ya. Tidak harus sama seperti saya. Kemudian ada spread. Kalau spread ini lebar glow-nya ya. Misal teman-teman tambah segini, maka dia akan lebar glow-nya dan tidak halus ya. Kalau ya coba perhatikan nih, saya mentokin 100 dia tidak halus kan, nggak apa namanya glow-nya, maka saya kurangi secukupnya, sekitar seginilah kita pakai. Kemudian size-nya ini, kalau size ini besar glow-nya seberapa besar dia. Jadi sini sih udah besar-besar teman-teman, segini aja. Oke. Kemudian apa range? Kalau range ini ya makin kurang range-nya maka dia makin kontras gitu ya. Jadi saya bikin dia seperti ini saja cukup ya. Kemudian teman-teman tinggal oke. Nah sekarang dia udah mulai kelihatan glow-nya ya. Nah kemudian kita akan permanis lagi teman-teman. Jadi ini kan kalau kita lihat sekarang segitiganya berada tepat di depan objek manusia ya. Nah ini saya pingin dia berada berselingan dengan objek manusianya. Caranya seperti ini. Teman-teman di layer polygon 1 pilih masking ini ya, pilih masking, kemudian pilih brush atau B shortcutnya. Kemudian teman-teman bisa delete aja bagian sini. Nah teman-teman bisa, jadi terlihat jadi seolah apa namanya si neon ini berada di belakang manusianya ini, seperti itu ya. Kemudian di sini tangannya mungkin kita bisa bikin dia seperti itu juga. Nah sebentar, kita pasin lagi teman-teman. Oke seperti itu teman-teman. Jadi dia seolah sedang lompat dan berada di sini. Nah ini kakinya juga boleh nih kayaknya teman-teman. Sebentar saya kurangi sedikit opacity-nya ya. Nah, di sini kan ada kaki ini, teman-teman bisa manfaatkan itu juga. Saya hapus bagian-bagian sini. Oke, opacity-nya saya kembalikan jadi 100. Nah, sekarang seolah dia itu sedang loncat dan berada di antara di dalam segitiga ini gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita bisa tambahin efek ya, di efek warna di manusianya ini. Caranya gini teman-teman.
klik layer manusianya, kemudian pilih ini, cari yang gradient maps atau gradient map ya. Kemudian teman-teman pilih reverse. Nah, maka yang terwarna sekarang adalah manusianya saja, ya kan? Nah, seperti itu yang saya maksudkan teman-teman. Kemudian udah jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal tambahin apa namanya, permanis sedikit ya. Saya akan bikin layer baru. Kemudian pilih pen tool, fill-nya dihilangkan, stroke-nya diganti warnanya menjadi biru ini. Kemudian oke. Nah, kita akan membuat sejenis glow di sini ya. Glow-nya itu saya ingin buat di bagian tangan dan sepatu mungkin ya. Sepatu ini saya bikin dia menjadi glow. Teman-teman bikin aja seleksi seperti ini mengikuti sepatunya. Nah, seperti itu teman-teman. Bentar, saya bikin dia lebih rapi. Oke, kemudian teman-teman bisa atur di sini stroke-nya, mana dia? Nah, ini ya, jenis stroke-nya ini teman-teman ganti jadi yang ke dalam. Ya, itu aja sih. Kemudian caps-nya ya pilih yang round, corner juga round gitu ya, biar melengkung halus. Kemudian kita tambahin efek glow, klik kanan, blending option. Di sini ada outer glow, sama seperti cara sebelumnya ya. Kemudian teman-teman bisa kurangi opacity-nya, spread-nya teman-teman kurangi sedikit juga. Nah, kurang lebih segini lah ya settingannya. Oke, kemudian teman-teman pilih make default, kemudian oke. Nah, sekarang sepatunya udah glow. Kita bisa tambahin glow lagi di bagian tangan sini. Saya akan bikin layer baru teman-teman. Kita bikin dia glow juga di sini. Oke, kemudian layer baru lagi. Saya ingin yang bagian sini juga glow teman-teman. Nah, ini seperti ini aja ya. Kemudian teman-teman berikan efek glow, blending option, outer glow, oke aja langsung karena dia akan mengikuti settingan sebelumnya tadi. Ini juga. Nah, simple ya teman-teman seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahin teks ya. Teman-teman bisa tambahin teks. Misal teksnya saya berikan nama apa ya? Glow in the dark gitu aja ya. Saya perkecil sedikit teksnya. Saya letakkan dia di bawah sini aja ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa gunakan untuk bikin poster, untuk apa itu bisa ya, sangat-sangat bisa sekali teman-teman. Kemudian kita bisa bikin apa lagi nih? Kita bisa bikin sejenis frame ya, menggunakan kotak rectangle. Untuk stroke-nya teman-teman cari aja warna ini. Kita bikin sambil menahan shift ya. Nah, gitu teman-teman. Oke. Simple teman-teman, seperti ini saja. Teman-teman tinggal tambahin elemen lain, misalnya tahun konser gitu ya. Anggap aja ini poster konser atau poster dance, lomba dance gitu ya. 2019 misalnya. Jarak antar barisnya jarak antar huruf saya isi 0. Fontnya mungkin kita pakai font apa ya? Cambria mungkin ya. Oke, seperti itu. Kalau in the darknya saya duplikat jadi 2 ya. Ini sini akan saya tambahin teks dance ya, dance battle. Nah, seperti itu. Oke, kita letakkan di sini. Nah, misal seperti ini. Udah teman-teman, udah jadi satu poster gitu ya. Sangat-sangat simpel tadi kita bikinnya.
Kemudian mungkin posisi saya akan naikkan dia sedikit ya, biar lebih keren teman-teman. Shape 3 ya tadi terakhir ya. Ini akan saya group aja jadi satu ya. Nih, jadi saya tak naikkan dia sedikit biar layoutnya pas di tengah ya. Ini apa ini, coba saya cek dulu. Ini kok ada ungu-ungu gini di bawahnya. Oh, ini tadi dari sini. Saya akan hapus dia teman-teman. Saya switch dulu, kita hapus dia. Oke, jadi teman-teman kita tinggal save ya, file, save as. Kita cari lokasinya, misal di sini. Saya ganti membuat desain glow in the dark ya. Oke, kemudian save. Oke, JPEG-nya juga jangan lupa kita save jadi JPEG, save, kemudian oke. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini dia poster glow in the dark yang udah kita bikin tadi teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Silahkan teman-teman bisa kembangin lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.